Fisiologi Komunikasi, Pembimbing Dr. Marta Kurnia, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Konsultan. Komunikasi terdiri dari dua komponen, yaitu berbicara dan berbahasa. Definisi berbicara dan berbahasa: bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata. Bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Berbahasa meliputi expressive operation of speaking and writing and receptive operations of understand. Unit terkecil dari berbicara adalah suara. Suara ini terbagi menjadi vokal dan konsonan. Kombinasi bunyi akan membentuk kata dan kombinasi kata akan membentuk kalimat. Proses ini terjadi karena pembicara tahu bunyi apa yang speech sound dan cara mengkombinasikan menjadi kalimat dan kata. Anatomi dan fisiologi. Input sensoris akan masuk ke dalam korteks cerebri dan akan diolah kemudian menghasilkan gerak motorik, yaitu berbicara. Input sensoris terdiri dari beberapa hal, yaitu dari penghidu, dari penglihatan misalnya dengan membaca, pendengaran dan keseimbangan, pengecapan yaitu melalui rasa, dan sentuhan baik halus maupun kasar. Input-input ini akan diproses di dalam korteks cerebri dan masuk ke dalam proses motor planning yang kemudian akan menghasilkan gerak motorik, yaitu berbicara. Yang mana berbicara ini akan terdiri dari beberapa proses, yaitu respirasi terdiri dari inspirasi dan ekspirasi, kemudian fonasi, resonansi, dan artikulasi. Untuk berbicara berasal dari pergerakan tertata, bertujuan, dan terkoordinir dari otot-otot yang digunakan untuk memproduksi suara, sekaligus membentuk suara menjadi sebuah komunikasi oral yang bermakna. Perlu diketahui terlebih dahulu struktur-struktur yang berperan dalam pembentukan suara, di mana otot-otot yang berperan adalah otot-otot skeletal yang bersifat volunter. Proses berbicara itu sendiri ada beberapa proses yang melibatkan otot-otot tertentu dan sistem-sistem tertentu, yaitu antara lain otot respirasi dinding dada, yang di sini otot-otot ini akan memastikan bahwa tekanan udara yang ada cukup untuk menghasilkan suara. Kemudian otot-otot fonasi di laring ini menimbulkan energi getar, di mana energi getarnya ini harus cukup kuat untuk menghasilkan suara yang dapat menghasilkan suara yang didengar. Kemudian untuk otot artikulasi pada pita suara ini otot artikulasinya halus kontraksi sehingga dapat menghasilkan berbagai jenis suara. Untuk sistem auditori, di sini gelombang akustik menjadi signal saraf di mana pembicara dan pendengar saling memantau isi dari pembicaraan. Untuk sistem auditori yang menyampaikan sinyalnya ini ke otak harus dapat diterjemahkan di korteks cerebri, kemudian setelah diterjemahkan akan muncul respon yang sesuai. Untuk komponen fungsional bicara, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama respirasi atau pernafasan, kemudian fonasi, kemudian resonansi, artikulasi, dan prosodi, di mana prosodi ini adalah rate, ritme, loudness, dan pitch control. Bicara dengan orang lain ini adalah yang disebut proses komunikasi. Proses bicara itu sendiri yang pertama adalah respirasi. Respirasi ini untuk produksi suara dibutuhkan sebuah sumber energi untuk menginisiasi prosesnya. Sumber energi ini berasal dari sistem respirasi yang bekerja sehingga memunculkan variasi tekanan udara yang kemudian menyebabkan arus udara keluar dari saluran pernafasan memasuki saluran suara. Sistem respirasi ini terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi, di mana inspirasi diafragma berkontraksi turun saat inhalasi menyebabkan rongga dada mengembang, kemudian menciptakan gradien tekanan yang rendah sehingga udara dapat memasuki paru-paru. Sedangkan eksalasi ini adalah relaksasi dari diafragma yang mengembalikan ke posisi dan bentuk semula sehingga meningkatkan gradien tekanan dalam paru bila dibandingkan dengan lingkungan luarnya. Akibatnya adalah udara keluar dari rongga dada. Otot-otot respirasi terdiri dari beberapa otot, yaitu otot-otot respirasi toraks, otot respirasi leher, dan juga otot respirasi laryngeal. Untuk kendali neural respirasi, proses respirasi diatur oleh refleks respirasi yang melibatkan dua saraf dari nervus vagus dari kranial dan dua saraf phrenikus dari bagian cervical medulla spinalis. Dalam regulasi refleks ini, saraf vagus membawa impuls sensorik inhibisi dari paru ke pusat respirasi di medula, sedangkan
saraf phrenikus membawa impuls eksitasi dari medula ke otot diafragma. Keduanya bekerja sebagai antagonis yang saling resiprokal dalam proses keluar masuknya pernafasan. Proses ini berjalan sejak lahir dan berjalan seiring dengan kehidupan individu. Proses pernafasan ini berjalan secara otomatis, bukan otonomik, berdasarkan pengaruh dari pusat respirasi di medula sebagai fungsi yang ada sejak lahir di batang otak. Proses berikutnya adalah fonasi. Proses fonasi atau penyuaraan terjadi ketika udara dikeluarkan dari paru melalui glotis. Ketika udara melewati area ini, terbentuk gradien tekanan yang rendah di dalam laring. Ketika penurunan tekanan ini cukup besar, pita suara mulai berosilasi. Osilasi ini menyebabkan terjadinya vibrasi yang merupakan inti dari mekanisme penyuaraan. Pergerakan pita suara terjadi dalam bentuk seperti gelombang dengan undulasi lateral yang disertai pergerakan ke arah superior dan inferior. Osilasi dari pita suara berfungsi untuk memodulasi tekanan dan arus udara yang melewati laring. Otot-otot yang berperan dalam fonasi, di sini fonasi yaitu pembentukan suara terbentuk dari udara yang bergetar dalam frekuensi tertentu sesuai dengan nada yang ingin dicapai. Fonasi ini terjadi di dalam laring, dan laring itu sendiri terdiri dari susunan kartilago yang diposisikan oleh kontraksi otot-otot intrinsik dan ekstrinsik, terlapisi oleh membran mukosa yang merupakan kelanjutan dari struktur di atasnya untuk kemudian terus melapisi struktur yang ada di bawahnya. Berikut gambar anatomi otot-otot fonasi, yang mana otot-otot ini terdiri dari otot-otot intrinsik laring dan juga otot-otot ekstrinsik laring. Kemudian kendali neural fonasi. Bagian penting lainnya dari proses berbicara ini adalah laring yang bekerja seperti katup. Impuls yang mengendalikan katup ini berasal dari porsi motorik saraf vagus, yaitu saraf laringeal superior dan inferior, dengan kendali terbesar dari saraf inferior. Seperti pernafasan, kendali dari laring adalah berupa refleks dan otomatis, dengan proses otomatisasinya datang dari pusat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan proses pernafasan. Kemudian untuk proses bicara berikutnya yaitu resonansi. Suara yang baru terbentuk di pita suara akan dimodifikasi dan diamplifikasi oleh resonansi dalam rongga faring, mulut, dan hidung. Ketiga rongga ini disebut sebagai saluran suara. Konfigurasi saluran suara yang beragam ditemui pada manusia berakibat pada beragamnya variasi kualitas suara manusia. Ketika transit melalui laring, udara dapat dimodulasikan dengan cara yang pertama mengubah tegangan dinding faring, menaikkan atau mendepresikan laring, mengubah posisi rahang, lidah, dan bibir, serta menaikkan atau menurunkan palato molar. Proses bicara yang berikutnya adalah artikulasi. Langkah akhir dari produksi suara terjadi ketika udara yang dikeluarkan dari paru tiba di rongga mulut untuk kemudian dimanipulasi oleh pergerakan bibir, gigi, dan lidah. Pergerakan yang terkoordinir dari lidah, bibir, rahang, dan palato molar meregulasi arus udara yang lewat di dalamnya dan membentuk suara wicara yang bermakna disebut sebagai fonem. Struktur yang terlibat dalam proses ini disebut sebagai artikulator, bekerja dalam menaikkan, menurunkan, atau menghentikan arus udara secara temporer dalam beragam cara untuk menghasilkan huruf vokal dan konsonan yang spesifik. Berikut adalah otot-otot resonansi dan artikulasi, di mana di sini resonansi dan artikulasi memakai otot yang sama, antara lain otot-otot faring, otot palatina, otot pergerakan mulut, otot pergerakan rahang, otot pergerakan lidah intrinsik, serta otot-otot pergerakan lidah ekstrinsik. Untuk kendali neural fonasi dan artikulasi, di sini otot-otot artikulasi mendapatkan persarafan dari beberapa saraf kranial yang saat digunakan dalam bicara adalah merupakan impuls yang volunter. Saraf-saraf yang terlibat di antaranya adalah saraf hipoglossus, plexus pharyngeal yang terdiri dari saraf glosopharyngeal, vagus dan accessorius, saraf vestibulococlear, saraf facialis, dan juga saraf trigeminus. Saraf hipoglossus terlibat dalam pembentukan suara yang membutuhkan ujung lidah naik atau meruncing. Plexus pharyngeal dengan komponennya yang beragam memiliki keterlibatan yang luas dalam pembentukan huruf vokal dan konsonan. Sedangkan saraf glosopharyngeal berperan utama dalam pengucapan huruf yang terbentuk di bagian belakang lidah.
Di sini berbahasa terdiri dari 4 komponen, yaitu fluency, comprehension, repetition, dan kompleks sintaks. Seperti yang sudah tadi ada di depan, di mana proses input sensoris dibawa ke korteks kemudian menghasilkan gerak motoris yaitu bicara. Apabila terjadi salah satu dari proses ini mengalami cedera, maka proses komunikasi yang terdiri dari berbahasa dan berbicara juga akan terganggu. Ini beberapa contoh dari gangguan bicara dan berbahasa. Misalnya adalah gangguan dari receptive and expressive language disorder, yaitu afasia, speech sound disorder, yaitu misalnya sengau, dysarthria misalnya pelo, apraxia of speech, stuttering atau gagap, dan language based learning disabilities.